Awal kisah kali ini kita kembali dibawa ke sosok dari Jason yang mulai kembali mengingat masa lalunya satu persatu. Lelah menjadi buruan dari agensinya sendiri, Jason di sini pada akhirnya memutuskan untuk menyerah demi bisa bertahan hidup. Ia pun mengasingkan diri ke wilayah pedalaman Rusia. Di sana ia harus menjadi seorang petarung bawah tanah demi bisa mendapatkan uang dan bertahan hidup. Beralih kepada sosok dari Nikki, kali ini Nikki sedang berada di sebuah markas dari pimpinan hacker Rusia bernama Christian. Mengaku jika ia dikirim oleh pimpinan tempat tersebut, Nikki pada akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam sana. Di dalam sana ia pun langsung menggunakan sebuah komputer dan mulai mengakses database dari CIA yang berada di Langley. Seorang wanita bernama Lee adalah salah satu pimpinan divisi cyber CIA yang kemudian mendapatkan laporan jika database mereka sedang diserang oleh orang tak dikenal. Menggunakan akses pintu belakang yang ada di dalam sistem tersebut, Nikki akhirnya mulai mengambil semua dokumen tentang semua program rahasia yang dibuat CIA, termasuk Treadstone dan juga Blackbriar. Dari data tersebut, Nikki juga mengetahui sesuatu yang mengejutkan, di mana ayah dari Jason sendiri adalah orang yang mempelopori program tersebut pertama kali. Lee yang tak bisa menghentikan serangan itu pada akhirnya memutuskan untuk mematikan akses listrik yang ada di bangunan tersebut. Sebuah perusahaan bernama Deep Dream adalah salah satu partner dari CIA yang menangani sebuah program rahasia dengan sebutan Iron Hand. Perusahaan ini sendiri adalah penyedia layanan sosial media yang memungkinkan para penggunanya untuk mendapatkan pengalaman baru dengan menjaga privasi data mereka. Aaron di sini adalah salah satu petinggi perusahaan tersebut yang mana ia menjadi panik dan meminta anak buahnya untuk segera mengatur sebuah pertemuan dengan petinggi dari CIA. Di lain tempat, berita serangan hacker itu sendiri diterima oleh petinggi CIA dari program Iron Hand yang bernama Dewey. Takut jika program rahasia mereka terbongkar ke ranah publik, Dewey segera mengadakan rapat dengan petinggi CIA lainnya termasuk Lee, selaku penanggung jawab semua sistem keamanan database mereka. Dari data yang didapatkan, Lee mengatakan jika pelakunya adalah Nikki, salah satu mantan agen mereka yang mana hal itu sendiri berkaitan dengan seorang pria bernama Jason Bourne. Ia juga mengatakan jika saat ini Nikki tengah berada di wilayah Athena untuk menemui seseorang yang dipastikan adalah Jason. Lee di sini kemudian menyatakan jika dirinya ingin masuk ke dalam misi tersebut, yang mana dirinya sendiri telah memasang sebuah malware yang akan terdeteksi jika flash disk Nikki terhubung dengan perangkat komputer. I appreciate your enthusiasm. I'm going to give you full operational control on this. Meski Dewey telah memberikan kewenangan misi kali ini kepada Lee, namun ia sendiri memutuskan untuk membuat sebuah misi sampingan dengan menyuruh salah satu agen lapangan untuk langsung membunuh Jason dan juga Nikki yang kini berada di Athena. Jason sendiri yang harus berpindah-pindah tempat kini memutuskan untuk singgah di wilayah Athena dan kembali melanjutkan hidupnya dengan melakukan pertarungan bawah tanah demi sesuap nasi uduk. Pada pertarungan kali ini Jason sempat dibuat kewalahan oleh lawannya. Namun, saat melihat sosok Nikki berada di dalam sana, jiwa brutalnya pun kembali muncul. Di wilayah Athena, tepatnya di alun-alun kota, sebuah unjuk rasa demo besar-besaran menuntut harga sembako terlihat sedang terjadi. Nikki di sini sengaja memilih tempat tersebut agar tidak mudah diketahui oleh agensi mereka. Namun nyatanya Lee dan juga Dewey telah berhasil melacak mereka dan mengirimkan beberapa tim termasuk si agen eksekutor. Tim ini kemudian dibagi menjadi beberapa regu untuk bisa mengintai lokasi keberadaan dari Nikki. Tepat di saat Lee berhasil menemukan sosok dari Nikki, di saat itu juga Jason datang dan membawanya pergi. Sambil berjalan, Nikki kemudian mengatakan jika CIA kini membuat sebuah program baru dengan sebutan Iron Hand yang jauh lebih buruk dari program Treadstone maupun Blackbriar. Meski awalnya Jason mengatakan jika dirinya telah menyerah dengan semua itu, namun akhirnya ia kembali tertarik saat Nikki mengatakan jika selama ini Jason sengaja dipantau untuk bisa masuk ke program Treadstone. Jadi secara tidak langsung mereka memaksa Jason agar masuk ke dalam program tersebut, meski ia sendiri dulu mengatakan jika melakukan hal tersebut secara sukarela. We gotta get out of here before the police cut off this part of the city. Clear to engage the target.
Melihat kedatangan beberapa orang agen, Jason akhirnya memilih untuk berpencar. Dewey yang juga melihat kehadiran dari Jason pun memerintahkan beberapa orang agennya untuk fokus menangkap Jason. Namun sayangnya kedua orang agen itu tak bisa menahan kekuatan edan dari Mamang Jason. Tak lama kemudian, para pendemo mulai menjadi anarkis dan menyerang polisi lokal yang menjaga mereka. Hal itu pun lalu dimanfaatkan oleh Jason dan juga Nikki untuk kabur dari tempat tersebut. Merasa jika Jason akan kembali menemui Nikki, Dewey di sini kemudian memerintahkan agen lainnya untuk kembali mengejar Nikki. Sementara itu, Jason yang berhasil lolos kemudian mengambil motor salah satu polisi untuk kembali menjemput Nikki. Meski dikejar agen CIA dan polisi lokal, Jason di sini akhirnya berhasil membawa Nikki pergi dari tempat itu. Agen eksekutor yang telah tiba di sana kemudian langsung diperintahkan oleh Dewey untuk segera menangkap Jason dan juga Nikki. Menggunakan sebuah mobil, agen eksekutor itu pun terus melakukan pengejaran di tengah kota yang kini telah ditutup oleh polisi lokal. Sampai akhirnya Jason kembali berhasil lolos dari kejaran si agen eksekutor, yang mana hal itu malah berujung maut bagi Nikki. Target's with you in 15 seconds. Stay low! Where's Bourne? Hold on, Nikki. You need to get out of there. Negative. Meski Nikki telah tewas, Dewey di sini masih berencana untuk mengejar Jason. Lee yang merasa ada yang tak beres, sempat menanyakan sosok dari agen eksekutor mereka. Dewey pun akhirnya menjelaskan jika si agen itu memiliki dendam pribadi kepada Jason, yang mana dulu dirinya adalah salah satu agen dari program Blackbriar yang terpaksa dikurung dan disiksa oleh pemerintah Syria selama 2 tahun. Hal itu diakibatkan dari ulah Jason yang membongkar kebusukan dari program Blackbriar. Sementara itu, Jason sendiri pergi menuju sebuah stasiun untuk membuka sebuah loker dari kunci yang diberikan oleh Nikki. Dalam loker itu, Jason kemudian mendapati beberapa dokumen yang ditulis oleh Nikki dan juga sebuah flash disk berisikan data penting milik CIA. Namun sayangnya flash disk itu terenkripsi dan tak bisa dibuka oleh Jason. Hal itu pun membuat dirinya memutuskan untuk pergi ke markas dari Christian sesuai petunjuk dari Nikki. Di tempat lainnya, Aaron memutuskan bertemu dengan Dewey untuk membahas masalah mereka. Dewey di sini meminta akses pintu belakang platform Deep Dream agar CIA bisa mengumpulkan informasi dari penggunanya. Namun kali ini Aaron menolaknya. Ia tak ingin lagi menjadi partner bisnis dari CIA untuk menjual data pribadi dari penggunanya. Hal itu nyatanya membuat Dewey murka dan membuat tuduhan palsu kepada Aaron yang membuatnya harus berhadapan dengan hukum. To preserve all personal and corporate financial records. This is Dewey. Aaron, I want you to pull up all the records of all the meetings I've ever had with Dewey. Sementara di markas CIA sendiri, Lee akhirnya menemukan sebuah dokumen rahasia dari program Treadstone, yang mana di dokumen itu ia akhirnya mengetahui sosok dari Jason Bourne yang kini menjadi targetnya. Sementara di Jerman sendiri, Jason pada akhirnya berhasil menemui petinggi dari hacker Rusia yang bernama Christian. Tanpa membuang waktu, Jason pun segera memberikan flash disk yang didapat dari Nikki sebelumnya dan meminta kepada Christian untuk membuka data yang ada di dalamnya. Namun saat flash disk itu ditancapkan ke laptop milik Christian, secara bersamaan sinyal malware yang ditanam Lee sebelumnya pun muncul di database mereka. Agen CIA yang berada di Berlin segera dikerahkan untuk memburu Jason, sedangkan Jason sendiri akhirnya berhasil membuka dan melihat isi dari flash disk tersebut. Di dalam dokumen itu, ia akhirnya mengetahui jika ayahnya pernah menjadi target incaran dari CIA. What if he's not coming for us? We should work together, Bourne. I'm not on your side. At least when you're done, leave me the files.
Washington. Ayah dari Jason dikatakan tewas dalam serangan teroris yang membuat mobilnya meledak dalam hitungan detik. Terlalu asik membaca dokumen tersebut, membuat Jason tidak menyadari jika Christian telah bersiap untuk menyerangnya. Namun beruntungnya Christian yang masih cupu berhasil dengan mudah dilumpuhkan oleh Jason. Seperti yang dilakukan sebelumnya, Lee di sini kembali berhasil mematikan laptop tersebut menggunakan sinyal dari sebuah ponsel milik Christian tepat setelah Jason berhasil membaca semua dokumen tersebut. Lee juga kemudian berusaha untuk menghubungi Jason melalui ponsel tersebut dan menawarkan bantuan untuk mengulur waktu sampai tim mereka tiba di sana. Tapi yang anehnya di sini, Lee malah mengirim sebuah pesan sebagai peringatan kepada Jason untuk segera pergi dari tempat tersebut. I know you're looking for something. Jason, this is Robert Dewey. Do you remember me? Lolosnya Jason kembali membuat para petinggi CIA cemas. Kali ini, Lee menawarkan sebuah pilihan di mana ia mengatakan jika akan membawa Jason kembali menjadi agen mereka. Hal itu dikarenakan dirinya telah mempelajari berkas dari Jason yang menurutnya, jati diri dari Jason masihlah seorang agen pembunuh. Meski Dewey terlihat tidak setuju dengan ide tersebut, namun pada akhirnya ia memberikan kesempatan itu kepada Lee setelah salah satu petinggi lainnya menyetujui ide tersebut. Bringing him back in is the smart move. Let's give it a shot. So I'm sorry. Oh, don't worry about that. You better make sure you're ready. Jason yang berhasil lolos kali ini memutuskan untuk mencari tahu tentang sosok dari Lee yang sempat membantunya kabur. Sebelum menemui Lee, Jason mengunjungi salah satu atasannya dulu yang bernama Smith yang kini telah pensiun dan bekerja di perusahaan keamanan swasta. Tepat setelah Jason mengajak Smith untuk bertemu, beberapa agen CIA telah bersiap membuntuti mereka termasuk si agen eksekutor. Selaku pimpinan operasi, Lee di sini tidak mengetahui jika Dewey telah memberikan misi sampingan kepada si agen tersebut. Sementara agen CIA lainnya berusaha untuk mengikuti Smith, si agen eksekutor ini malah menghabisi agen CIA dari arah belakang. Bravo team, follow the subject from behind. In 200 meters, make a right. Copy that. No sign of porn. Bravo team, why aren't you moving? Smith sendiri di sini ternyata telah bekerja sama dengan Dewey yang mengatakan akan melindunginya dari Jason. Sampai saat Lee menyadari hal tersebut, ia pun memerintahkan tim yang tersisa untuk segera pergi ke lokasi pertemuan dari Jason dan juga Smith. Di lokasi itu sendiri terlihat Smith telah berdiri menunggu kedatangan dari Jason, sementara si agen eksekutor terlihat tengah bersiap di atas sebuah gedung untuk menembak Jason. Namun ternyata Jason memiliki rencana lebih baik dari mereka. Memanfaatkan kegaduhan dari suara alarm yang dibunyikan di beberapa gedung, Jason pada akhirnya berhasil membawa Smith pergi dari sana. You stay there. You do not move. I'm on him. Phone Scott Smith. Dari sana Jason kemudian membawa Smith ke atas sebuah gedung untuk menanyakan tentang pelaku pembunuh ayahnya. Namun sayangnya lokasi mereka saat itu diketahui oleh si agen eksekutor. Di saat Jason hampir mendapatkan atas jawaban dari pertanyaan itu, si agen eksekutor tiba-tiba muncul dan berhasil membuat mereka berdua terjatuh dari atas gedung tersebut. Beruntungnya di sini Jason kembali berhasil lolos dan mengambil alat komunikasi milik Smith. We have a problem with Iron Hand. Mengetahui rencana dari Dewey, Jason kemudian mendatangi sebuah mobil yang dikendari oleh Lee. Dari Lee akhirnya Jason mengetahui sosok dari Dewey dan juga program Iron Hand yang dijalankannya. Ia juga menawarkan kepada Jason untuk membantunya menggulingkan kekuasaan dari Dewey di CIA. Mengetahui Dewey akan mengadakan sebuah pertemuan dengan Aaron di sebuah tempat di Las Vegas, Jason akhirnya memutuskan untuk datang ke sana. Dengan bantuan Lee, ia pun berhasil lolos dari pihak imigrasi di bandara tersebut. Sementara itu, Dewey dan anak buahnya merencanakan sebuah penembakan kepada Aaron pada acara yang akan mereka hadiri.
Rencananya di sini Aaron akan ditembak oleh seorang penembak misterius saat sedang melakukan pidato pada acara tersebut. Sedangkan Jason yang baru tiba di sana kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Lee untuk bertemu di sebuah tempat, di mana sebelum menemui Lee, Jason juga menyempatkan untuk mengutil sebuah kamera dan juga sebuah pelacak yang dipamerkan di acara tersebut. Di waktu yang sama, si agen eksekutor akhirnya tiba. Ia kemudian segera bersiap untuk melakukan tugasnya sebagai seorang sniper. Tepat sebelum naik ke atas panggung, Lee di sini berhasil menaruh pelacak itu ke dalam saku jas yang dipakai Dewey. Setelah mengetahui keberadaan dari Dewey, Jason pun segera menuju lokasi itu. Namun sayangnya di sini Dewey tidak langsung naik ke atas panggung karena sebuah panggilan telepon yang katanya adalah panggilan penting. Panggilan itu sendiri ternyata dari salah satu anak buahnya yang memberitahukan jika Jason kini berada di Vegas dan berhasil lolos dari pihak imigrasi. Menyadari jika itu adalah ulah dari Lee, Dewey pun akhirnya memerintahkan si agen eksekutor untuk menambah jumlah targetnya. Thanks a lot. Pretty popular idea. Take care of Kahlua and the girl. Alih-alih keluar dari gedung itu, Dewey di sini malah menyuruh anak buahnya untuk kembali mengantarnya ke dalam kamar hotel. Sedangkan Jason mau tak mau harus kembali kabur dari kejaran para agen CIA. Si agen eksekutor yang identitasnya diketahui pihak keamanan hotel akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dalam pelariannya, Jason sempat mengoceh para agen CIA dan menaiki lift untuk bisa menemui Dewey di dalam kamarnya. Saat tiba berhadapan dengan Dewey di kamar tersebut, ia kembali meminta penjelasan alasan ayahnya harus dibunuh pada program tersebut. Kematian ayahnya adalah salah satu alasan Jason bergabung ke dalam program Treadstone demi membunuh para teroris yang menjadi musuh negara mereka. Namun ternyata semua itu hanyalah skenario yang dibuat oleh Dewey dan petinggi CIA lainnya. Sampai akhirnya, salah satu anak buah dari Dewey tiba di dalam sana untuk menyelamatkannya. You were never here. You have a choice. Setelah berhasil menghabisi Dewey, Jason kembali harus mengejar pelaku pembunuh ayahnya dulu. Meski mendapat luka tembak, Jason di sini tetap pada tekadnya untuk membalaskan dendam kematian ayahnya itu. Menggunakan sebuah mobil curian, Jason kembali mengejar si agen eksekutor yang kebetulan numpak kendaraan yang lebih besar. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Sambil diuudag para polisi, Jason tetap berusaha untuk menumbangkan mobil yang dibawa oleh si agen eksekutor. Namun sayangnya mobil berukuran bagong itu tak mudah untuk ditumbangkan. Sampai akhirnya mobil yang dikendarai si agen eksekutor itu menabrak sebuah kasino dan membuatnya terpaksa harus turun dan kabur ke saluran pembuangan air. Jason yang melihatnya kabur pun segera kembali berusaha untuk mengejarnya. Aksi bayuan terjadi di dalam solokan tersebut. Sama-sama jebolan dari program elit CIA, Jason di sini sempat dibuat keripuhan melawan si agen tersebut. Namun pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya setelah memiting leher dari agen itu menggunakan sebuah tali kolor yang kebetulan ada di dalam sana. Berkat aksi heroik dari Jason sebelumnya, Aaron di sini hanya mendapat luka ringan dari tembakan yang dideritanya. Sementara agen Lee kembali menemui salah satu atasannya di CIA untuk membahas kejadian yang baru mereka alami. Lee di sini mengaku bisa membungkam Aaron yang di kejadian sebelumnya telah bersiap membongkar kebusukan dari CIA. Ia mengatakan jika Aaron adalah teman seangkatannya dulu sewaktu mereka kuliah di Harvard. Namun, sebagai gantinya Lee di sini menginginkan posisi kosong yang sebelumnya dijabat oleh Dewey.
Lee juga bahkan mengancam akan pindah ke agensi lainnya yang lebih menghargai kemampuan dan skillnya dalam dunia peragen rahasiaan. Dari sana Lee kemudian menemui Jason di sebuah taman kota. Ia di sini memberikan Jason sebuah medali tiruan milik ayahnya yang dulu belum sempat diberikan kepada pihak keluarga. Lee juga kemudian mengajak Jason untuk kembali bergabung ke CIA setelah kematian dari Dewey. Namun sayangnya, tipu muslihat itu tidak lagi mempan kepada sosok dari Jason Bourne. After what we went through, he'll have to be put down. Ya cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk alur film kali ini. Seperti biasa, buat yang belum subrek bisa langsung dicolok aja tombol merahnya cuy. Semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur dan menambah wawasan perfilman kalian. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.